Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Permata Cimanggis. Ini alhamdulillah saya melihat dari, saya geser-geser sedikit ini. Oh, ketua DKM-nya baru connecting nih. Insyaallah. Iya. Ada Ustaz Irfan juga ya. Aduh, luar biasa ini pengurus DKM semua ini. Ustaz Sugi, Ustaz Indra dan seterusnya ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ya, sekalipun melalui virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan dan keberkahan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin Ustaz Irfan, Satri dan lain sebagainya dan lain-lain ya. Ini saya tidak menyalahkan video kamera karena sinyalnya dari kemarin kurang bagus ini. Ya, kemarin saya Zoom bersama MUI Provinsi juga putus-putus kalau dinyalakan videonya. Kemarin sore juga pengajian Zoom sama Ustaz Irfan di Masjid Al-Kautsar GTP, harusnya Sabtu subuh itu pengajian kitab Fasail Ibad ya, sama dengan Zoom, tapi ya kameranya saya matikan juga karena kalau kameranya dinyalakan makin tidak jelas suaranya gitu. Jadi mohon izin ya untuk kajian subuh Ahad subuh ini tidak menyalakan kamera. Mudah-mudahan juga tidak screen layar ya, mohon maaf karena saya pakai HP gitu. Tidak bisa screen layar untuk materi kitab Riyadhus Shalihin pada edisi subuh kali ini. Tapi mudah-mudahan para jemaah sekalian ya. Tapi ada filenya nggak? Filenya masih di laptop Ustaz. Oh, apa Ustaz? Iya. Apa Ustaz? Iya, atau jemaah sekalian sebenarnya untuk Riyadhus Shalihin itu sudah terbuka banyak ya di internet, bisa untuk di download kitabnya, baik kitab aslinya yang PDF ataupun edisi terjemahannya. Bahkan sudah ada aplikasinya ya, sudah ada aplikasi kitab Riyadhus Shalihin. Hanya saja memang yang beredar di internet saat ini mayoritasnya adalah matannya saja ya, isi hadis, isi ayat dan seterusnya. Jadi tidak disyarah gitu, karena memang syarahnya itu cukup tebal. Jadi yang beredar saat ini ya matannya saja. Tapi itu sudah luar biasa ya, sudah memudahkan kita untuk bisa membaca-baca ayat dan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan nanti bisa di-download ya PDF-nya atau aplikasi Riyadhus Shalihin-nya. Apa aneh izin ini saja share hadisnya ya? Oh iya, boleh Ustaz. Bisa dari Quran, dari ayat. Baik. Dari ayat. Baik Ustaz.
Iya, betul ini. Iya. Baik, sebelumnya alhamdulillah ya untuk muqaddimah, jika kita melihat pada tanggalan Hijriyah ya, saat ini kita berada di bulan Muharram. Ini bulan Muharram juga bulan yang istimewa karena menjadi salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala min arba'ati hurum. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti bulan Rajab Mullah. Nah, dan bulan Muharram juga ya, kita saat ini beradanya di ghurrati syahrin wa ghurrati sanah, di awal bulan, di awal tahun. Masya Allah ya, ini potensi besar ya, momentum yang sangat luar biasa bagi kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Mudah-mudahan ya di tahun 1442 Hijriah yang lalu ya, amal kebaikan kita itu jauh lebih banyak dibanding yang tidak baik, mudah-mudahan. Dan tahun 1443 Hijriah ke depan kualitas kita juga lebih baik ya, baik dalam sisi ibadah maupun muamalah, hubungan kita kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan di tahun 1443 Hijriah bisa lebih baik dibanding tahun yang sebelumnya, insya amin ya rabbal alamin. Dan kalau dilihat dari penanggalan nasional, kita berada di bulan yang istimewa juga, bulan Agustus. Jadi kemarin Ustadz Irfan juga sempat singgung-singgung sedikit bagaimana jika di awal-awal kita coba refleksi sedikit terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, memang kalau bicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari peran para ulama, peran pesantren, peran santri, peran umat Islam. Karena selain umat Islam di Nusantara sebelum adanya Indonesia ya, Nusantara ya memang jumlahnya juga sudah cukup banyak. Bahkan kalau dalam beberapa referensi yang kita coba baca, ternyata istilah burung Garuda ya, ini yang menjadi lambang negara kita. Ada yang menyatakan dalam versi sejarah menyatakan bahwa yang mencetuskan nama burung Garuda, karena memang tidak ada burung Garuda ya. Kita cari burung Garuda, tidak ada ketemu burung Garuda. Garuda seperti apa? Yang ada Raja Wali, elang dan lain-lain. Ternyata ada yang mengatakan bahwa Garuda itu mulanya adalah dari Sunan Kalijaga, insyaallah ya, Sunan Kalijaga sebelumnya. Dan itu yang menjadi inspirasi dari Al-Habib Syarif Sultan Hamid II ketika beliau menjadi menteri di eranya Bung Karno. Jadi Al-Habib Syarif Sultan Hamid II itu mendapat perintah dari Bung Karno untuk mencari lambang terbaik untuk negara Indonesia. Jadi Habib itu, inspirasi adalah Habib. Habib terinspirasi dari Sunan Kalijaga dan juga terinspirasi dari Raja Walinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ini barokah sebenarnya ini. Lambang Garuda itu dicetuskan oleh Habib Syarif Sultan Hamid II yang juga digunakan oleh Sunan Kalijaga ketika berdakwah di Nusantara dan terinspirasi dari burung Raja Walinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi barokah sebenarnya, insya Allah. Barallah. Bahkan kalau bicara tentang bendera merah putih itu kalau ditarik akar sejarahnya itu di masa Belanda dulu ya, masih Nusantara juga, belum Indonesia ya. Itu kita itu kan dijajah 300-an tahun ya, 300-an tahun Belanda. Ini ada dalam buku-buku sejarah itu diungkap itu. Jadi selama 200 tahun
pertama itu tidak ada perlawanan dari orang-orang Nusantara, ya ada perlawanan kecil-kecil saja, masing-masing saja. Tapi kemudian mulai ada perlawanan itu di tahun 1700-an. 1700-an. Mulanya itu bahkan kalau antum ziarah ke di luar Batang sana, itu ada prasastinya di sana. Ya, itu membuktikan kebenaran secara faktanya itu. Ya. Bahwa dimulai dari tahun 1700 itu para ulama berkumpul tuh di masjid luar Batang, undangan dari Habib Hussein bin Abu Bakar untuk mempersatukan bangsa, luar biasa. Jadi musyawarah para ulama ini apa yang bisa menyatukan bangsa yang banyak ini, luar biasa banyaknya. Karena saat itu ya melawan Belanda ya kecil-kecil saja. Maka setelah hasil musyawarah istikharah ini Habib Hussein bin Abu Bakar bersama para ulama yang lain ketemu hadis. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawalil arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayabluhu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad. Masyaallah. Ya, hadis luar biasa ini. Ini hadis jarang-jarang diungkap jadi karena ya di masa sekarang harusnya kita terbuka juga itu hadis. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah menghimpun bumi untukku, lalu aku melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai yang dihimpunkan untukku. Aku diberi dua harta simpanan, merah dan putih. Nah, ini kan hadis ada muncul kata merah dan putih, dan ini menjadi inspirasi para ulama saat itu, caranya yang dipimpin oleh Habib Hussein bin Abu Bakar. Lalu dicetuslah apa? Merah putih. Itu jauh di masa Belanda, itu masih Nusantara, belum Indonesia. Ya. Jadi ada bendera merah putih itu jauh di masa Belanda, sebelum ada Indonesia. Ya, masih Nusantara. Maka luar biasa itu. Itu silakan ya dibaca dalam buku-buku sejarah, seperti di bawah bendera revolusi itu ada di situ. Atau tulisannya Haji Agus Salim dalam judul Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam tulisannya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, judulnya Api Sejarah. Nah, itu ada cerita ini, cuman jarang diungkap, ya, jarang diungkap. Bahkan umat Islam terdahulu, ya, orang tua kita, ya, nenek moyang kita, untuk membagi atau menyatukan umat Islam melalui merah putih ini, bendera merah putih. Maka orang tua kita itu dulu kalau bangun bangunan, ya mungkin ya eranya Ustaz Irfan, Ustaz Tri ini yang era-era jadul ya ngalamin itu rumah-rumah pendopo gitu ya, sebelumnya ada bendera merah putih dulu ya di dalam bangunan gitu, di bawah atap biasanya. Lalu kemudian kalau ada yang lahiran itu ya ada ketan merah dan ketan putih. Lalu ada uli, kita suka makan uli itu. Uli yang warna putih pakai ketan yang warna merah. Itu sebenarnya cara orang-orang tua kita mensosialisasikan merah putih. Jadi itu Habib dan para ulama, Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat lagi yang selanjutnya ya, diantaranya ada peran-peran para ulama yang lainnya, ada yang bahkan seorang seniman, Al Habib Hussein Mutahar, yang menciptakan lagu 17 Agustus itu, ya, lagu kebangsaan itu. Termasuk juga yang mengusulkan atau yang pertama kali mencetuskan Paskibra. Itu beliau itu, Al Habib Hussein Mutahar. Wah, bawahnya peran ulama itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa di Indonesia ini. Jadi bisa dikatakan Indonesia ini ya banyak sekali hal-hal luar biasa sebenarnya, ya.
Dan ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu karena memang founding father ya, para tokoh-tokoh bangsa di masa awal kemerdekaan menyadari betul peran besar umat Islam, peran besar para kiai, peran besar para santri dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Masya Allah ya. Maka ini menjadi refleksi bagi kita umat Islam ya, khususnya jamaah Masjid Al-Hidayah, untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia ini, negara kita ini, dari masih bernama Nusantara sudah banyak nuansa Islamnya. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam yang ada di Indonesia ya, bisa mengisi kemerdekaan ini dengan banyak-banyak perbuatan baik, amal saleh. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan memaksimalkan ibadah kita dan memperbaiki kualitas muamalah kita kepada makhluk-makhluk Allah ya, nanti kan bahaya juga buat kita semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke tema kita ini ya, pembukaannya kepanjangan ini ya. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk para ulama yang diwakilah kebersamaan kita, khususnya penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini Al-Imam An-Nawawi, dan juga orang tua saya almarhum Abuya Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub. Karena dulu di pesantren Darussalam semasa hidup beliau yang mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin itu langsung Abuya ya. Tapi di pesantren kami anak-anaknya yang melanjutkan. Jadi mudah-mudahan para ulama yang telah banyak meninggalkan kita dilapangkan semua kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku penerusnya mampu mudah-mudahan melanjutkan perjuangan dakwah para alim ulama, warasatul anbiya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang penuh kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Babul islah bainan nas. Babul islah bainan nas. Ini kalau terjemahannya mendamaikan antara para manusia atau mendamaikan orang yang bersengketa. Arti bebasnya. Ya. Ini kalau saya buka syarahnya dari kitab Dalilul Falihin, dikatakan di sini idza hasala bainahum ya. Jadi kapan kita mendamaikan orang yang bersengketa? Yaitu jika terjadi apa? Fisam, pertengkaran, wasyan'an, dan kebencian. Ya, ini kan sekarang lagi ramai ini perselisihan, beda partai, beda pilihan, beda pemimpin, pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi perselisihan, banyak ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa sekali ini. Padahal sesama umat Islam, ya, sesama umat Islam bahkan ya, Masya Allah, ini kita diingatkan oleh kitab Riyadhus Shalihin ini bab 31. Jadi kalau ada yang bersengketa di antara kita, ya, jika terjadi pertengkaran dan kebencian, kenapa kita harus melakukan islah bainan nas? Karena apa? Li'annal mu'minina ikhwan. Karena kita sesama kaum mukmin, kaum muslimin sama-sama bersaudara. Ya, seperti itu. Ya. Nah, babul islah bainan nas. An-nas itu apa sih? An-nas itu kita biasa artikan manusia ya. Manusia. Ya, ismun jinsin jama'i. Jadi
Bahkan ada ulama yang mengatakan insan itu kila ma'khud minal ans. Jadi insan itu nas itu berasal dari kata ansun. Ansun itu artinya ramah. Didu al-wahsyah, kebalikan dari buas. Jadi harusnya manusia itu sesuai dengan akar kata namanya nas, asal katanya ansun, ramah. Ya, begitu. Fafihi kolbun, karena manusia itu memiliki hati, berbeda dengan makhluk buas yang tidak memiliki hati. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan insan itu berasal dari kata naus yang artinya bergerak, tidak menetap pada satu keadaan atau bimbang. Emang manusia seperti itu, ya. Kadang imannya naik, turun, gitu. Kadang baik, kadang buruk, ya. Ya karena berasal dari kata naus yang suka bimbang, suka tidak tetap dengan satu keadaan. Nah, Imam An-Nawawi mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan tema, diantaranya dari surah An-Nisa ayat 114 ya. Ini di screen layar sudah ada. Wa qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini sebenarnya potongan ayat yang panjang, hanya dikutip yang berkaitan dengan tema saja oleh Imam An-Nawawi. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi gini, kita kan suka bisik-bisik tuh ya, bisik-bisik ya, bicara dari manusia pada manusia yang lainnya. Kita ngomong ke orang lain itu kan kadang suka bisik-bisik. Ya bisik-bisik itu, ucapan kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Akan kembali kepada kita sendiri, kecuali ya bisikan yang manfaat itu yang memenuhi 3 hal ini. Yang pertama menyuruh bersedekah. Misalkan saya senggol nih Pak Sugi ini ya, Pak Sugi sedekah dong, nah gitu ya. Pak Sugi sedekah dong, di sana tuh orang yang janda perlu disantuni lah. Misalkan itu manfaat, ya, manfaat karena menyuruh memberi sedekah atau berbuat baik, ya, berbuat baik gitu. Ya, dalam berbuat baik. Ya, ini aneh mau nyumbang nih. Kan pakai bisik-bisik kan begitu ya. Aneh mau nyumbang nih buat pembangunan Masjid Al-Hidayah. Itu bisik-bisik yang ada manfaatnya itu. Atau bisik-bisik dalam mendamaikan di antara manusia. Jangan gitu dong sama dia kan saudara kita, tetangga kita, kan pakai bisik-bisik tuh. Jadi bisik-bisik yang seperti ini ya itu sangat baik ya. Selain yang 3 hal ini tidak baik ya, kira-kira seperti itu ya inti dari ayat ini ya, seperti itu. Bahkan ada hadis yang nyerempet dengan permasalahan ini yang tidak dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini asbabun nuzul dari bukan asbabun nuzul ya. Ada hadis kejadian di zaman sahabat ya. Ada Ummu Habibah namanya, bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, beliau menyampaikan pada para sahabat yang lain, kalamu bani Adam alaihi la lahu, ucapannya manusia itu semuanya kembali kepadanya dan semuanya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Illa makana min amrin bil ma'ruf aw nahyin 'anil munkar, kecuali ucapannya itu berkaitan dengan mengajak kepada yang baik dan menghindarkan diri dari yang munkar. Au zikru ta'ala atau zikrullah ta'ala, atau dari lisannya manusia itu berupa zikir pada Allah. Jadi nggak ada manfaatnya orang bicara kecuali ucapannya itu amar ma'ruf nahi munkar atau zikrullah. Lalu kemudian hadis ini disampaikan kepada sahabat Nabi Sufyan. Lalu orang ini berkata kepada Sufyan, ma asyadda hadzal hadis, wah hadis ini mantap banget gitu. Lalu dibalikin sama Sufyan, ada yang lebih mantap dari hadis ini.
firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu, la khaira fi katsirin min najwahum. Jadi memang kita sering ngobrol ya, sering berkelakar, sering membicarakan ini dan itu. Dan itu dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita bicara. Maka pastikan kata-kata yang keluar dari lisan kita itu tidak keluar dari amar ma'ruf, nahi munkar, dan zikrullah ya. Serta juga termasuk ucapan yang ingin mendamaikan manusia. Ini maaf, ini anak santri lagi lomba-lomba pramuka dan lain-lain. Hari pramuka jadi ada suara-suaranya. Mohon maaf kalau terganggu Ustaz ya. Wa qala ta'ala dalam surah An-Nisa berkaitan dengan tema juga wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Jadi ini ayat sebenarnya juga panjang. An-Nisa ayat 128 itu ya. Itu juga panjang ayat sebenarnya itu. Juga ya yang memerintahkan kepada kita untuk perdamaian, dan perdamaian itu lebih baik. Dan juga dalam surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal di mana Allah berfirman fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ini juga ayatnya panjang sebenarnya. Tapi memang ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesamamu. Ya. Bagaimana caranya dengan memperbaiki hubungan di antara sesamamu itu ya, dalam tafsir ya dikatakan haqiqah ma bainakum bil mawaddati wa tarkin niza, dengan cara menebar kasih sayang dan meninggalkan konflik. Jadi kalau sudah konflik ya sudahlah. Ya, kita cari cara untuk mendamaikan seperti itu. Dan juga ayat lainnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, ini surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Ini ayat masyhur sekali ini. Ya. Jadi orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Ya, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Fattaqullah, dan takutlah terhadap Allah. Ini ayatnya juga panjang. Ini dikutip sekali. Jadi kalau kita ambil beberapa ayat saja yang dikutip oleh Imam An-Nawawi terkait dengan al-islah bainan nas, Masya Allah. Jadi kalau ada potensi konflik, ada potensi keributan, ada potensi pertengkaran, ya, ada potensi kebencian di antara kita punya kewajiban untuk mendamaikan. Maka kalau ada di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, ya, ada atau istilahnya sekarang radikal kiri, radikal kanan, ya sudahlah, kita wasatiyah saja, tengah-tengah saja, nggak usah ikut-ikutan ya. Ya, kalau ikut-ikutan kita berarti tidak menjalankan al-islah bainan nas. Ya makin ribut kita. Bahkan kadang-kadang kita yang jadi provokator gitu. Tidak tahu permasalahan secara utuh, lalu kemudian ikut-ikutan saja. Ini kan kebanyakan kita seperti itu. Ya. Mendapat informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, langsung share sana, share sini. Tiba-tiba hoax. Waduh, ini pertanggungjawabannya berat itu. Berat. Maka di tengah kondisi akhir zaman yang sedemikian rupa, kita harus banyak-banyak istighfar seperti itu. Ya, karena kadang-kadang memang ada yang ingin memanfaatkan konflik untuk kepentingan yang duniawi ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi korban seperti itu. Ya. Baik, kita coba masuk kepada hadisnya. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Dari hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia itu ya, ada sedekahnya. Ini kan kita punya persendian di dalam tubuh kita. Ya, setiap sendi kita itu ada sedekah.
Ya, kullu yaumin, bahkan kullu yaumin tatlu fi syams. Itu setiap hari. Sedekah setiap hari berarti kita itu. Sedekah setiap hari. Ya. Ta'dilu bainal isnaini sadaqatun. Ya. Dan juga mendamaikan antara dua orang yang sedang bersengketa juga sedekah. Ini kan makna sedekah secara luas. Jadi sedekah tidak hanya dengan uang, tapi juga dengan mendamaikan dua manusia yang sedang bersengketa, sedang berkonflik, sedang ribut. Itu juga sedekah. Wa tu'ilur rajul fi dabatihi fatahmilu 'alaiha. Itu juga bantu orang lain. Ya, ada orang yang keberatan untuk angkat bebannya, lalu kita jinjing bersama, ya itu juga sedekah. Sedekah. Ya. Wal kalimat thayyibah sedekah. Kita mengucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun. Langkah kita menuju masjid juga sedekah. Masya Allah. Ya, wa tumitul adza anit thariq sedekah, dan kita menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi sedekah itu luas sekali. Jadi ada orang yang pelit sekali tidak mau sedekah, padahal ada banyak jalan untuk bisa bersedekah. Itu baru satu hadis. Banyak hadis-hadis yang lain yang bicara tentang sedekah. Dan di mana sedekah itu bisa melembutkan hati. Karena orang yang sering sedekah biasa kita sebut dengan seorang dermawan. Kan begitu. Jadi sedekah tidak dengan uang saja, ya, juga dengan perbuatan-perbuatan baik itu juga sedekah. Nah ini ada hadis yang menarik juga di hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum, ya, Ummi Kulsum itu, ya, Wan Ummi Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis menarik ini. Jadi kalau ada yang bertanya, bolehkah kita berbohong? Ini banyak versi. Ada 3 versi sebenarnya. Nah ini versi pertama. Bolehkah kita berbohong? Ya. Nah ini ada di hadis di sini jawabannya. Bahwasanya Ummi Kulsum bin Uqbah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata bahwasanya saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Memberikan keringanan untuk berdusta. Jadi berdusta, boleh berdusta, ya, diberikan keringanan untuk berdusta. Ya. Karena Rasulullah itu bersabda, laisal kadzab, tidaklah mendapatkan dosa berbohong. Bagi siapa? Bagi siapa yang berbohong atau berdusta dengan tujuan apa? Yuslihu bainan nas. Bayan mi khairan. Tujuannya adalah itu untuk mengislah. Jadi kan gini misalkan, ada yang tidak suka dengan seseorang misalkan, ada yang tidak suka dengan seseorang. Lalu kemudian kita tahu nih dia lagi dendam nih, ribut sama si A, ya. Si B ribut dengan si A. Lalu kemudian lost connection apa ya Ustaz? Suaranya hilang ya? Iya. Oh, ke-mute Ustaz. Ke-mute kayaknya. Afwan Ustaz, kepencet tadi. Ya. Lanjut. Mohon maaf. Baik, kita sambung Ustaz ya. Ya. Jadi kalau dalam hadis ya, Ummi Kulsum ini ternyata ada hal kondisi di mana dustanya kita itu tidak tercatat sebagai dosa berbohong. Kapan? Yang pertama adalah alladzi yuslih bainan nas, untuk orang yang berdusta dengan tujuan apa? Dengan tujuan perdamaian, ya.
misalnya gini ya, misalkan Ustadz Tri dengan Ustadz Irfan nih sedang berkonflik misalkan gitu. Lalu datang ke saya, ya jangan sampai, tapi contoh aja Ustadz ya. Lalu konflik datang ke saya, Ustadz Tri ngomong tentang Ustadz Irfan. Oh enggak, Ustadz Irfan itu enggak gitu, sebenarnya begini. Ya misalkan ya gitu. Ya terus Ustadz Irfan datang lagi ke ke saya gitu, bicara tentang Ustadz Tri. Gimana Ustadz Tri? Enggak, Ustadz Tri enggak begitu kok. Gitu. Coba kalau saya jujur ya, misalkan saya terlalu jujur ya, saking jujurnya gini, ngomong ke Ustadz Irfan, iya emang kemarin Ustadz Tri datang ke saya tuh, kacau. Malah jadi tambah ribut, ya, malah jadi tambah ribut itu. Ya, sebenarnya faktanya emang begitu, ya. Kan kita kan suka gitu ya. Ada orang nih lagi konflik, ngomong ke kita, yang A ngejelekin yang B ngejelekin yang A. Tapi kita kan jangan terlalu jujur dalam masalah itu. Iya, tuh kemarin si A itu ngejelekin di depan anak. Wah, ya udah, tambah kacau itu. Ya, tambah kacau udah gak karu-karuan. Maka ada dusta yang dibolehkan di sini. Ya, ada dusta yang dibolehkan di saat yang seperti itu. Ya, begitu. Bahkan ada dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim, ya. Kapan saja kita boleh berbohong? Yang pertama dalam rangka islah bainan nas, dan juga dalam siasat peperangan. Siasat peperangan juga boleh. Dalam siasat peperangan tuh berdusta atau berbohong itu boleh-boleh saja, ya, dalam peperangan. Atau dalam ini hadis ar-rajuli imra'atahu, ya. Ini tentang seorang membicarakan seorang suami kepada istrinya itu. Ya, jadi ini juga boleh ya. Ini tapi kacau juga kalau niatnya nggak benar ya. Tapi kalau niatnya benar ya boleh-boleh saja. Jadi ya misalkan nih suami istri lagi ribut ya. Lalu datang ke kita. Begini. Ya kita ya jangan dipanas-panasin juga. Iya benar tuh kemarin tuh. Iya saya temenin tuh suami kamu itu yang perinjanda di sana. Wah sudah repot itu. Tambah kacau itu. Ya gitu. Atau misalkan ya ketemu dengan mertua kita. Misalkan nih nauzubillah ya, kita punya pasangan yang nggak karu-karuan. Lalu mertua kita datang. Gimana putriku? Melayanimu gitu. Alhamdulillah baik orangnya gitu. Boleh itu. Padahal nggak sesuai fakta, padahal masak kagak, nyapu kagak gitu ya. Itu boleh saja. Boleh saja. Nanti khawatirnya kalau kita terlalu jujur nanti ini jadi konflik lebih besar. Ya. Ntar istrinya protes gitu. Kamu lapor ya ke mama ya begini. Wah, udah perang itu ya. UFO terbang itu di rumah ya. Jadi ada waktu-waktu di mana dusta dibolehkan. Sehingga Imam An-Nawawi itu menjelaskan secara lebih detail terkait dengan berdusta. Beliau membaginya menjadi 3 ya. Beliau menjadi 3. Yang pertama itu berdusta yang haram, memang benar-benar haram ya, karena memang berdustanya dia itu tidak perlu. Dia nggak perlu berdusta, dia harusnya jujur. Nah, itu haram hukum. Nah, yang tadi kita angkat ini adalah berdusta yang jaiz, berdusta yang boleh gitu. Ya boleh-boleh saja dalam kondisi yang tadi itu, dalam peperangan, siasat perang itu ya, mendamaikan seseorang yang sedang konflik, dan juga terkait dengan urusan rumah tangga. Jadi kalau kita ribut nih, rumah tangga kita ribut, ada tetangga atau saudara yang nanya, bagaimana rumah tangga kalian? Alhamdulillah baik gitu. Padahal ribut ya, apa kayak gitu. Itu mubah. Bahkan Imam An-Nawawi itu menjelaskan ya dalam syarah kitab Al-Azkar itu dijelaskan bahwasanya ada berdusta yang wajib hukumnya, wajib bohong gitu ya. Manakala kita kalau tidak bohong akan muncul kerusakan yang lebih besar. Contoh misalkan ada orang baik, kita kenal dia baik, lalu dia difitnah, lalu kemudian
dia minta perlindungan dari kita, ya, lalu nyumpet ya di rumah kita, lalu kemudian datang musuhnya mencari-cari ini, mana ini si fulan, kemana si fulan? Oh, kita coba berbohong saat itu. Wah, itu hukumnya wajib. Karena kalau kita terlalu jujur, wah ini nih si fulan ada ngumpet nih di rumah saya, wah meninggal gue. Padahal dia orang baik, dikejar dengan orang yang tidak baik. Nah, itu seperti itu boleh. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan demikian. Tapi sebaiknya kata Imam An-Nawawi, ketika kita berbohong dalam kondisi yang mubah atau wajib, pakai teknik tauriyah. Tauriyah itu gini, kan? Tauriyah itu sebenarnya kita nggak bohong gitu, tapi bersiasat. Ya, ya. Seperti yang dilakukan oleh dalam banyak kitab ya, dikatakan ketika Nabi Ibrahim berbohong ya. Kan Nabi Ibrahim berbohong ketika ditanya itu siapa yang menghancurkan berhala itu. Lalu dia menunjuk berhala yang paling besar ya. Ingat itu, menunjuk dengan satu telunjuk gitu. Ya. Itu tauriyah namanya. Dia menunjuk dengan satu telunjuk, dia yang menghancurkan, ya, itu yang menghancurkan, ya, itu yang menghancurkan. Itu dengan satu telunjuk. Padahal jari-jari yang lain, 4 jarinya itu menunjuk ke dirinya sendiri. Ya. Dia seakan-akan berbohong, tapi sebenarnya dalam hatinya dia mengakui dia menghancurkan gitu. Itu namanya tauriyah. Ya. Ya, misalkan ada yang bertanya ke saya nih, nyari-nyari Pak Sugi nih. Pak Sugi lagi dicari oleh musuhnya gitu. Lalu tanya ke saya, iya Zan, ada lihat Sugi nggak? Anda mau bunuh nih dia. Lalu saya angkat tangan saya, lalu kemudian Sugi tidak ada di sini gitu ya. Sugi tidak ada di sini, sambil mengangkat tangan saya. Lalu dia pergi. Mungkin dia menyangka tidak ada di sini, maksudnya sambil melambai-lambai tangan gitu ya. Maksudnya tidak ada di tempat saya gitu. Bukan, sebenarnya saya sedang hilah saja, itu tauriyah saja. Ya, Sugi tidak ada di tangan saya, gitu ya. Itu namanya tauriyah. Ya, Sugi tidak ada di tangan saya, gitu. Ya, sebenarnya saya nggak sebut tidak ada di tangan saya, tapi saya katakan bahwa Sugi tidak ada di sini, gitu. Sambil mengangkat tangan. Saya maksudnya tidak ada di tangan saya, tapi dia menyangkanya tidak ada di tempat saya. Itu namanya tauriyah. Jadi nipu orang gitu ya. Nipu orang tapi tidak full menipu gitu. Itu namanya tauriyah. Sebaiknya seperti itu. Baik. Ya. Saya kira hadis-hadis selanjutnya memang sangat banyak sekali yang berkaitan dengan al-islah bainan nas ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dibaca masing-masing. Ya, nanti di lain kesempatan kita bisa mendiskusikannya seperti itu. Karena sudah jam 6 lewat, Ustaz. Mohon maaf, tadi mukadimahnya tentang kemerdekaan agak panjang juga ini. Demikian sementara, mungkin ada dialog dan lain-lain. Tafadhol, Ustaz. Ya, silakan Bapak-bapak kalau ada yang ingin didiskusikan. Ini kontekstual sekali ya di kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin di luar tema juga nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Boleh. Tafadhol. Kamu mau belanja apa? Ada? Saya betul. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wajahnya dong Pak Rinjal, wajahnya. wajah. Kangen nggak ketemu udah lama. Ya, tadi di mukadimah Ustadz sudah menyampaikan tentang kaitannya dengan kemerdekaan. Dalam konteks saat ini yang lagi rame tentang lomba artikel BPIP Pak terkait dengan hormat bendera. Berat nih pertanyaannya. Iya. Hormat bendera dengan lagu kebangsaan. Nah, di mukadimah sendiri Ustadz sudah menyampaikan bahwa terbentuknya bangsa ini, negara ini juga udah
80% lah katakan itu adalah peran dari ulama atau peran umat Islam. Nah, bagaimana sikap kita terkait dengan yang membuat kegaduhan atau bisa dikatakan permusuhan atau kebalikan dari yang mendamaikan ini, Tat. Mungkin Tat, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini memang sangat kekinian ya permasalahannya ya. Tapi sudah direspon, Ustaz. Sudah direspon oleh ormas-ormas Islam, termasuk oleh MUI, oleh Muhammadiyah yang sudah menyuarakan suaranya, dan mudah-mudahan dipertimbangkan oleh pemegang kebijakan ya. Karena memang di masa pandemi COVID-19 ini tema-tema seperti itu ya tidak relevan ya. Yang relevan adalah misalkan peran umat Islam terhadap pencegahan COVID-19 misalkan gitu ya, atau peran santri dalam di masa pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, itu saya kira lebih relevan ya. Tapi kalau bicara tentang Pancasila, lagu kebangsaan, itu sudah selesai sebenarnya, sudah selesai. Maka sudah disampaikan suara kita melalui lembaga-lembaga besar yang ada di Indonesia, diantaranya dari Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh NU, dan juga dari Majelis Ulama Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti ada reaksi positif dari pemegang kebijakan yang ada di negara kita. Seperti itu kurang lebih, Ustaz. Jadi kita ya berdiskusi dalam rangka bukan untuk kemudian memperumit keadaan, tapi kita berdiskusi dalam rangka mencari solusi. Maka sahabat-sahabat kita, para tokoh-tokoh juga sudah mensuarakan masalah hal ini ya. Kita sambil nunggu hasilnya, mudah-mudahan hasilnya positif ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz ya. Saya. Bapak-bapak ada lagi yang diulas kekinian atau gimana? Biasanya Ustadz Sugi ada habis kesebut nama beliau masalahnya itu. Ustadz Sugi banyak di lapangan soalnya, jadi tahu kondisi. Kalau gimana? Kita cukupkan atau ada lagi? Bapak Ispan. Kalau misalnya cukup, saya mohon sejenak. Ini mungkin kameranya di on-kan dulu kali ya. Saya mau print screen nih. Sama tahu wajahnya udah mandi belum gitu kan? Yang jelas sudah wudhu tadi. Share. Pak Jadi, Pak Gatot. Raka, gimana baca Raka? Raka, Pak Gatot, Pak Bowo, Tri Bambang. Pak Bowo kamera on. Pak Bowo kamera on, Pak Bowo. Kita mau foto. Ali, acara kan lagi di mana nih? Pakai masker? Wah. Mobil ya. Gem. Ya. Tinggal Pak Gatot. Saya print screen.
Ya. Kelas? Kelas. Kelas. Kalau mau ditutup lagi. Baik Bapak sekalian, Masya Allah. alhamdulillah kita telah selesaikan kajian kita yang online. Mudah-mudahan kita mulai aktifkan kembali jadwal gitu ya. Agenda kajian kita laksanakan bisa bertemu langsung dengan Ustadz secara langsung dan juga dengan para jamaah sekalian. Marilah kita akhiri Ustadz Dan mohon perkenannya untuk membacakan doa. Atau Ustadz. Baik, sebelum kita berdoa, untuk menegaskan saja terkait tema al-islah bainan nas ini, ya, memang perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kita ini bersumber dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih. Jadi di masa yang di sekarang seperti ini, yang akhir zaman yang luar biasa, penuh dengan fitnah, penuh dengan konflik dan lain sebagainya, sepertinya kita memang agak sedikit ngerem, ya, mungkin agak sedikit ngerem, ya, tapi tetap bukan berarti pasif, ya, bukan berarti diam saja pasif, ya, tidak, tapi ya ada pergerakan-pergerakan yang sekiranya membawa kebaikan, tapi tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Itu mungkin poin utamanya. Jadi maksud saya menyampaikan tema ini ya karena memang kebetulan pas judulnya, dan di sisi lain di masa yang sekarang ini bukan berarti kita diam saja ketika ada yang tidak baik tampak di depan kita. Tetap, jadi ini temanya tema nomor 31. Jadi kita amalkan tema-tema sebelumnya, ada amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Jadi amalkan tema juga yang sebelumnya, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya itu. Jadi ini tema yang ke-31, bukan tema pertama. Jadi tema pertama justru lebih besar, ya, lebih penting. Jadi tema ini juga penting, tapi ada yang lebih penting. Intinya seperti itu, ya. Mudah-mudahan ya konflik-konflik yang terjadi di negara kita khususnya dan di dunia pada umumnya bisa terbantu, ya, terselesaikan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam kondisi yang lebih baik, ya, zahiran wa batinan. Dan di masa pandemi ini mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua untuk bisa mengambil hikmah, dan mudah-mudahan bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam urusan ibadah dan juga dalam urusan muamalah hubungan kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita banyak dosa, banyak khilaf. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan para alim ulama yang sudah mendahului kita, ya, sudah bergantian banyak ulama senior, ya. Ini kita penerusnya, siapa lagi ya kita, ya. Jamaah Masjid Al-Hidayah, ya, penerus ulama luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti akan muncul nih dari klaster Kompas ulama kelas dunia, insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Mudah-mudahan kebersamaan kita adalah kebersamaan yang penuh kemanfaatan dan keberkahan. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhum waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la tad'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahmud.
tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Ya, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat semua dalam perlindungan Allah di dunia dan di akhirat. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Mungkin, kalau apa?